di cuaca panas seperti ini ya bos, mau tidur juga nggak bisa tidur, lagian juga ada pekerjaan yang harus diselesaikan bosku. Nah, jadi ini saya akan bereksperimen ini bos. Jadi bereksperimen yang agak konyol ini bos. Nah, karena ini kejadiannya seperti ini lahar ini pelek racing Supra X 125 all ya, yang lama. Ini asli pelek racing bosku. Saya berpikir bagaimana ini ya, ini bisa dimanfaatkan kembali, tapi ya menghemat biaya pengeluaran bosku. Nah, kalau yang pas ya dicor ulang atau dibawa ke tukang bubut bosku, tapi cuacanya panas seperti ini bos, dan itu juga akan mengeluarkan biaya yang lumayan mahal ya bos. Jadi ya di sini ide konyol itu tadi bos yang akan saya terapkan di sini bos. Jadi saya akan merubah nih posisi kelahar ini bos ya. Ini kan kelaharnya nomor 6301 ya. Nah, yang sebelahnya ini nomor 6202 bos. Ini nggak sama ya. Nah, ini 6202 bos. Di sebelahnya bos. Nah, ini ide singkat saja bos. Jadi bagaimana saya akan memanfaatkan ini yang bagian dalam ini masih tebal bos. Nah, ini nanti mau saya isi kelahar 6202 bos, jadi sama dengan sebelahnya bos. Nah, bagaimana caranya? Ini kita akan memasukkan sedalam satu kelahar bos nanti bos di sini. Jadi tebelnya satu kelahar yang akan kita masukkan di sini. Nah, ini kita ukur dulu satu kelahar itu. Nah, ini. Nah, bos, ini nanti kita potong nih di sini ya. Kita potong. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini masalahnya kan harus dibubut bos, tapi ini saya mau bikin saja alat untuk pembubutannya nih bos, pakai bearing bekas ini bos, mau manfaatkan yang ada saja bos. Jadi kita perlukan itu bearing bekas dan bos 2 buah. Nah, ini ya. Oke, kita coba ke proses pembuatannya bos. Ini motor pelanggan saya dari dulu ya bos ya, nggak tahu kenapa ya, kalau ada kendaraannya rusak pasti jauh-jauh dari rumah didorong ke tempat saya bos. Saya juga nggak tahu kenapa bos. Oke bos, jadi ini kita mulai saja bos, ini prosesnya. Oke bos, kita akan membuat mata bubutnya dulu bos. Kita memanfaatkan kelahar bekas juga ini bos. Kelahar bekas ini kan terbuat dari baja ya bos. Nah, ini kita siapkan as yang sudah tidak terpakai, dan kita potong dulu. Jadi kita akan gunakan ini untuk menjadikan mata bubut ya bos. Ini akan saya tempel di sini dulu bos. Ini dipastikan kalau bisa jangan sampai oleng ya bos. Diusahakan selurus-lurus mungkin ya. Ini harus ini, karena ini kan kita manfaatkan untuk
dijadikan mata bubutnya bos. Jadi ini nanti diameternya akan dikurangin sedikit ya, karena ini agak ngeol dikit di sini. Akan bubut dulu. Oke, jadi setelah ini tadi kita las, kita sudah presisikan ya. Kalau bisa seminim mungkin, jangan sampai ini oleng ya bos ya. Oleng-oleng dikit nggak apa-apa lah. Nah ini kan kita untuk menjadikan alat bubut ya. Tapi ini kita pakai mata bor ya bubutnya, makanya ini dibikin supaya bisa untuk menggerus ini ya, aluminium ini ya. Nah ini di sini. Nah ini kita masukkan satu kelahar ini ya, nanti ini ketebalannya satu kelahar ini, satu kelahar 602 ya. Jadi di sini pun nanti kita bikin mata ya, karena ini baja ini cukup kuat untuk menggerus sini ya. Jadi, tapi ini diameternya akan saya kurangin sedikit ya bos, supaya ini nanti bisa presisi. Jadi kalau ada oleng-oleng dikit gitu kan masih bisa presisi bos, nanti bos nggak longgar jadinya. Nah setelah ini dirasa cukup ya, kita ngurangin sedikit saja diameternya dari kelahar yang mau kita tanam ya bos. Ini kita bikin paritan ya bos, untuk mata mengebornya nanti. Ya, jadi setelah kita bikin mata, kurang lebih penampakannya seperti ini ya bos ya. Yang di bawahnya juga dikasih. Nah, setelah ini jadi saya akan membuat untuk pembatas di bawahnya dengan bos ini ya. Bos ini yang dikurangin satu mata kelahar. Di pembatas, dan nanti ditempelkan di kelahar dan dimasukkan di sana sebagai center supaya di sini tidak oleng ya nanti ya. Di sini ya. Nih, tebelannya satu bearing ya, satu bearing saja. Ini kita potong. Ini karena ada yang tidak terpakai, jadi kita ada dua bos ya. Yang satunya untuk acuan nanti kita mengebor supaya bisa center, yang sebelah sini tidak oleng ya bos. Bisa jadikan center supaya tidak oleng gini ya di sini ya. Jadi ini kita masukkan dari sana, sebelah sana. Jadi kita copot dulu kelahar yang di sisi sebelahnya ya bos. Nah kita masukkan ini dari sini bos. Nah, jadi seperti itu guys ya. Jadi ini selahnya seperti sama seperti yang sudah kita ukur. Jadi kita ngebornya nanti ada pentokannya ini bos, dan supaya ini tidak oleng ya bos ya, mengurangi oleng. Nah, ini.
Oke bos, kita ke proses pembubutan ya bos, atau pengeboran ya bos. Kita membuat rumah bearing yang baru dengan diameter 201. Mudah-mudahan ini berhasil ya bos, karena ini eksperimen dan baru pertama kali saya melakukan ini ya bos ya. Mudah-mudahan berhasil bos. Setelah sesuai dengan kedalaman yang kita ukur dengan bearing yang kita tanam tadi ya bos. Nah ini hasilnya bos, seperti ini bos. Nah itu, jadi seperti dibubut ya bos ya, dengan alat sederhana ciptaan sendiri ya bos. Kalau cuma model diganjel dengan berbagai macam ganjel. Nah ini yang awalnya ini bearing 6301 di sini bos. Nah ini biasanya sih diganjel pakai plat yang tebel, bisa pakai kain lepis atau bahan segala macam dipakai untuk mengganjel. Tapi saya punya cara yang berbeda bos. Ini saya bubut karena ini pelek masih original bos, sayang kalau disia-siakan ya. Dan kalau mau ke tempat bubut juga lumayan jauh dan menyita waktu, ongkosnya juga lumayan mahal bos. Jadi kita bermodal ini bos, eksperimen konyol. Nah ini dari bearing bekas ini bos ya, kita bikin mata untuk membubut atau mengebor ini bos, dan hasilnya lumayan bos. Ini presisi bos ini. Nah ini ya, kalau ketok pakai palu nanti lumayan presisi karena tadi diameternya dikecilin sedikit ya. Nah, jadi ini tadi bos hasilnya bos, seperti dibubut ya bos ya. Nah ini kita pasang bos ke tempat semula. Ini yang sudah dipotong, ukurannya dipotong satu bearing tadi ya bos, bos-bosannya ini kita pasang kembali. Dan ini kita pasang bearing yang baru bos. Posisinya bos ini sangat presisi bos ini. Jadi itu begitu bos, kenceng bos, nggak jatuh bos. Kalau oblak kan jatuh bos. Nah jadi untuk mengatasi ini kan dipotong tadi ya bosnya, jadi kita pakai bearing yang bekasnya dia yang di sini, ini dipasang di sini untuk ganjel saja bos ya, supaya ini nanti ukurannya pas tutup tromolnya itu ya. Nah ini bekasnya sampai mengadu ke tutup tromolnya ini bos ya, sangat parah sekali bos ya. Nah ya jadi seperti itu bos cara membuat rumah bearing yang sudah oblak. Jadi tidak usah diganjel-ganjel ya, kita bikin rumah bearing yang baru bos dengan alat seadanya bos. Nah ini tadi ya, dengan bearing bekas bos ya, kita bikin mata bor. Ini bahannya kan baja, ini sangat kuat sekali bos. Kalau cuma cor-coran aluminium gitu dimakan sama ini bos. Jadi seperti itu bos.